Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang kembali mengumpulkan kita di rumah Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab Awaiqut Talab, kitab yang diberikan judul oleh penulisnya Abdus Salam Al-Barjas Al-Syekh, dengan judul Penghalang-penghalang Thalabul Ilmi. Penghalang-penghalang yang membuat seorang penuntut ilmu tidak mendapatkan apa yang dia kejar, apa yang dia cari, dan itu artinya dia juga tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu surga Allah Rabbul Alamin. Dan di dalam perjumpaan kita ahibati fillah di sore hari ini, kita akan melanjutkan masih di bab yang pertama, di mana beliau mengatakan penghalang yang pertama itu adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau menyebutkan pentingnya niat dan seterusnya. Dan ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, di dalam kitabnya Syekh setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman itu diperintahkan oleh Allah ya, melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, yakni jika diterjemahkan atau ditafsirkan yabtaghi wajhallahi azza wajalla, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau azza wajalla semata. Itu yang dimaksud dengan ikhlas, melakukannya karena Allah dan mencari balasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat kemudian seluruh ibadah di dalam Islam tidak bisa dan tidak boleh kemudian digunakan untuk mencari tujuan lain atau dicari karena tujuan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu di antara ibadah, menuntut ilmu di antara ibadah.
Betul tidak jemaah? Betul. Apa dalilnya? Masya Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib. Maksudnya sebuah perintah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, dan menjalankan perintah Allah ibadah. Menjalankan perintah Allah ibadatun, dia adalah bentuk ibadah. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan, ya, ma raaitu ba'dal faraid, aku tidak melihat setelah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah, maksudnya seperti salat dan yang semisalnya, ibadatan afdalu min talabil ilm, ibadah yang lebih afdal dari menuntut ilmu. Dan para pendahulu kita menganggap bahwa talabul ilmi itu ibadah dan juga fi sabilillah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau mengatakan, ya, barang siapa yang menganggap bahwa talabul ilmi itu bukan fi sabilillah, bukan ibadah, faqad naqasa aqluhu, kata beliau. Kata Abu Darda, orang yang menganggap bahwa menuntut ilmu itu bukan ibadah, maka akalnya telah kurang atau berkurang akalnya, dan ini menunjukkan lemahnya akal. Dan bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa talabul ilmi bukan ibadah, padahal semua perkara ibadah ada pada talabul ilmi. Betul tidak jamaah? Jamaah? Betul, Masya Allah. Jamaah, coba, apa saja yang ada pada menuntut ilmu yang termasuk atau merupakan bagian ibadah? Satu, apa jamaah? Mengkaji kitabullah. Dengan kata lain namanya apa Pak dalam Al-Quran Pak? Tadabbur. Satu, itu ibadah. Perintah Allah. Apa perintahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Atau seperti yang Bapak bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala juga bilang apa? Iqra, baca. Dan jelas orang yang menuntut ilmu pasti membahas Al-Qur'an dan yang semisalnya. Apa ini maksud dengan yang semisal? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Daud, sanadnya sahih, kata Rasulullah SAW, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis, itu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian talabul ilmi juga wajib apa? Ikhlas Pak. Ikhlas dulu. Ikhtiar gak salah, betul. Itu mau saya sebutkan berikutnya. Ikhlas, dan kemudian talabul ilmi ada infak fisabilillah, ada mengeluarkan harta, bahkan bisa juga seseorang mengorbankan jiwanya di dalam rangka menuntut ilmu. Ya, dan sampai sekarang masih terjadi Pak. Ya. Ada anak-anak Pak, kalau yang mau sekolah lewat mana Pak? Lewat sungai. Pakai apa lewatnya Pak? Mending jembatan Pak. Ini cuma tali yang dibentangkan dan mereka cuma bergelantungan. Mereka mengorbankan atau mempertaruhkan apa? Nyawa mereka untuk apa? Untuk belajar. Dan begitulah yang dilakukan oleh para ulama, para sahabat Rasulullah SAW sebelumnya. Mereka bahkan sampai sakit keras gara-gara menuntut ilmu. Ada yang kukunya copot semua gara-gara menuntut ilmu. Ada yang sampai kencing darah gara-gara menuntut ilmu. Ada yang sampai makan apa? Dan minum apa jemaah? Air kencingnya sendiri karena darurah. Di dalam perjalanan menuntut ilmu harus minum. Gak ada lagi cairan selain apa? Air seni. Lantas kemudian mau disebut talabul ilmi bukan ibadah? Ya, banyak pengorbanan yang dikeluarkan oleh mereka yang menuntut ilmu. Seperti bapak-bapak, betul tidak jemaah? Bapak-bapak berkorban? Iya. Apa yang dikorbankan? Waktu. Terus? Cuman waktu aja Pak yang dikorbankan. Waktu, selain waktu apa Pak?
Tenaga, Masya Allah. Selain tenaga apa Pak? Hah? Bensin, pikiran, Masya Allah, pikiran. Iya, saya kan harus mikir Ustadz ketika belajar. Baik, pikiran dikorbankan. Dan semua hal. Ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang kemudian meninggalkan keuntungan bisnis. Kebetulan Ustadz sebelum ke masjid ada yang telepon, butuh ini dan itu. Tapi saya tolaklah, saya mau menuntut ilmu. Betul tidak Pak? Iya. Oleh karena jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama ini masuk ke dalam keumuman. Ya, perniagaan menuntut ilmu itu dengan segala macam pengorbanannya masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala adullukum ya ayyuhalladzina amanu ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kemudian kata Allah apa dalam ayat berikutnya? Jamaah, ya Allah, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi'am walikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa kalian. Dan keduanya ada di dalam thalabul ilmi. Ada di dalam thalabul ilmi. Oleh karenanya, yang pertama kali harus dimasukkan ke dalam hati adalah niat yang betul-betul karena Allah dan bukan karena perkara lainnya, khususnya perkara dunia. Haram hukumnya seseorang untuk menuntut ilmu kemudian tujuannya dunia bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmatillah Allah, Syekh di dalam kitabnya menyebutkan sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Man talabal ilma," barang siapa menuntut ilmu, ibtigha al-akhirah adrakaha. Karena dia menginginkan akhirat, maka ilmunya akan didapat. Ilmunya akan didapat. Wa man talabal ilma ibtigha ad-dunya fahuwa hadzuhu minhu. Dan barang siapa yang mencari ilmu karena dunia, maka dunialah yang akan dia dapat. Jadi bagiannya dari thalabul ilmi itu hanya dunia. Cuman ada pertanyaan mungkin jamaah rahmatillah Allah. Apakah sama sekali menuntut ilmu itu nggak boleh pengen dunia-dunia acan? Kalau boleh dibahasakan begitu Pak, boleh nggak Pak? Saya kasih contoh mungkin Pak ya. Kalau misalkan seseorang belajar ilmu kedokteran, orang belajar ilmu kedokteran untuk apa Pak? Ya jadi dokter. Setelah jadi dokter cari apa Pak? Cari pasien. Kenapa cari pasien? Tah, ujungnya kemana Pak? Ya. Taib. Atau ilmu yang lainnya yang kemudian diberikan bayaran yang besar ketika bekerja misalkan. Boleh nggak ini Pak? Atau apakah ini yang dimaksud bahwa menuntut ilmu itu harus karena Allah? Maka jawabannya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mutlak harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, gak boleh ada tujuan lain, adalah ilmu syar'i. Ya, makanya ketika seseorang menuntut ilmu syar'i, tujuannya karena siapa? Karena Allah. Yang dicari apa? Jamaah, yang dicari apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicari akhirat. Atau yang dikejar apa? Yang dikejar apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian seseorang mendapatkan ilmu seperti yang dia cari. Kan sering Pak kita mengatakan, kenapa ya? Saya dari kecil misalkan pesantren, tapi ketika sudah gede saya nggak jadi ulama. Kenapa jemaah? Hah? Kemungkinan salahnya di mana? Yang pertama,
Niat. Yang dikejarnya ilmu, ridho Allah atau bukan? Dan itu akan terlihat nanti di dalam perjalanannya menuntut ilmu dan apa yang dia lakukan setelah mendapatkan ilmu. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Memang apa masalahnya mencari dunia itu, apa masalahnya? Ngejar dunia itu apa masalahnya? Capek. Setelah capek istirahat atau kalau udah capek. Jamaah. Lupa akhirat. Selain itu apa? Lalai. Selain lalai apa? Apa? Mencari sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina. Dunia itu hina, sangat hina. Dan kita tahu itu. Nabi bilang seperti bangkai kambing. Dalam hadis yang lain Nabi bilang seperti kotor. Makanan masuk perut, kemudian keluar jadi apa? Kotoran. Itu dunia. Nah, ketika seseorang mencari dunia, lupa akhirat, maka tempat kembalinya mana? Jamaah rahmatillah Allah. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau begitu jamaah rahmatillah Allah, sama sekali kita tidak boleh mencari dunia. Betul? Hati-hati jawabannya jamaah. Sama sekali kita tidak boleh mencari dunia. Boleh tidak? Wah, ini hati-hati jemaah. Ini kalimat Anda pahami baik-baik. Sama sekali tidak boleh cari dunia, atau sama sekali tidak boleh hidup itu tujuannya dunia. Bingung jemaah. Bingung, sudah. Bolehlah Ustaz. Kenapa boleh? Oh, Rasulullah SAW berniaga, tapi setelah jadi Nabi dan Rasul, finish, sudah. Finish. Nabi nggak dagang lagi. Masya Allah, itu jawaban yang paling sering kita dengar. Karena dunia adalah sarana mengejar akhirat. Faktanya, ini yang jadi faktanya masalah. Iya, dalil yang paling sering dipakai dalam surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah janjikan untuk kalian di negeri akhirat, jangan lupa bagian kalian dari dunia. Betul tidak, Pak? Iya, ini dalil bukan? Dalil, tapi difahaminya menurut siapa? Kalau menurut kita akhirnya jadi dunia akhirat 50-50, padahal tidak. Ya, betul tidak jemaah? Kalau udah ngomong dunia berat jemaah. Berat. Ya, berat. Dan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan bagian dunia kalian yang membuat kalian mengejar akhirat. Allah katakan bahwa jangan lupa untuk mendorong kita ke cari dunia, tapi untuk akhirat. Kembali lagi tujuannya apa jemaah? Akhirat, bukan dunia. Makanya kita tuh suka terkagum-kagum dengan kisah para pendahulu kita, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat yang dermawan. Wah, ngeluarin duit banyak kok, gampang, miliaran ini segala macam. Iya, karena tujuan mereka akhirat, bukan dunia. Jadi lepas satu dunia mudah bagi mereka, atau bahkan banyak bagian dunia lepas gampang, gak ada masalah. Yang penting untuk akhirat. Jadi dengan kata lain jamaah, dalam seluruh sisi kehidupan kita, apapun yang kita kejar, tetap tujuan utamanya adalah akhirat, bukan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar, dagang, mencari uang dan seterusnya, bukan. Semuanya boleh, tapi ingat, bukan untuk dunia. Bukan untuk punya rumah misalkan di mana, Pak? Di TKK misalkan. Oh iya Pak, Masya Allah. Pokoknya masih merek dagang 2 tahun. Supaya apa? Kebeli imah tadi TKK misalkan. Bukan itu. Kebeli
lillah. Tapi rumah itu harus bermanfaat dan mengantarkan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Terserah. Rumah yang digunakan untuk istirahat, mengistirahatkan tubuh supaya kuat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak istri dapat naungan yang baik agar mereka tidak tersakiti sehingga kita dapat pahala dan seterusnya banyak. Ya, bukan seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ingat, tujuannya bukan yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Siapa yang bisa membacakan? Jamaah, tafadhol. Ayat keberapa jamaah? Ada yang sudah ketemu? Siapa? Fadhal, Asep. I'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun. Hasbuk, sampai di situ dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kalian, ini bagi semuanya, bagi orang yang beriman. Ingat, kata Allah dan Allah yang memastikan hidup dunia itu, kehidupan dunia itu hanya main-main. Dan betapa banyak orang cari uang hanya untuk main-main. Betul tidak jemaah? Betul? Betul. Dapat uang banyak terus dipakai apa jemaah? Main. Dan begitulah nasib mereka yang mencintai dunia. Oh Ustadz gak boleh main gitu? Bukan itu. Tapi orang yang cinta dunia hanya main. Betul gak Pak? Iya. Nanti minggu ini dilihat lagi main kemana, minggu depan main kemana, semua tempat didatangi hanya untuk main. Dan memang itu hakikat dunia itu main-main. Jadi orang cinta dunia pasti suka atau prioritasnya main-main. Bukan gak boleh, jamaah ingat, bukan gak boleh, boleh, tapi prioritas hidupnya main-main. Kemudian lahwun, kemudian apa? Sendak gurau. Kalau bahasa Sundanya apa Pak? Hayoh weh hore nggak selesai. Terus, betul nggak Pak? Ya, kalau orang sekarang sukanya apa tuh Pak? Suka hore namanya apa biasanya? Ya betul, komedi betul. Hidupnya hanya untuk ngeprank orang lain. Hore, itu ciri mereka yang tertipu oleh dunia. Udah, gampang. Dan harusnya takut. Dan kemudian tafahur. Tafahur itu apa jemaah? Berbangga-bangga. Wah, sekarang terlihatnya di mana Pak? Orang berbangga-bangga dengan dunia itu terlihatnya di mana Pak? Medsos. Terus di Di baliho, Masya Allah. Waduh. Iya, terus di mana lagi jemaah? Jemaah, udah gitu aja. Oh, Masya Allah. Betul, tafahur. Ya, tapi di bawahnya pasti ditulis atau kadang-kadang ditulis tahadduts binikmah. Iya. Padahal tafakhur. Nabi SAW saja jamaah, manusia yang paling pantas berbangga-bangga tidak pernah melakukannya. Nasab terbaik, Nabi terbaik dan Rasul terbaik. Dunia dibukakan untuk Rasulullah SAW. Apapun yang Rasul mau Allah kasih. Beliau punya hak kemudian mendoakan seseorang agar dia masuk surga dan Allah pasti ijabah. Pernah dengar Nabi bangga-bangga Pak, tafakhur? Gak pernah. Kalaupun Nabi menunjukkan adanya kebanggaan, maka beliau pasti ngomong la fakhor. Anak ingin ingatkan ini terus. Ini bukan sombong. Bayangkan coba, Nabi gak mungkin sombong. Tapi Nabi tegaskan, saya bukan sedang sombong. Kalau beliau menunjukkan jati dirinya, kedudukannya di sisi Allah.
Saya pemimpin anak Adam. Saya yang pertama kali akan membukakan pintu surga. Surga nggak dibuka kalau bukan saya ngetuk. Nabi nggak pernah sombong. Karena Nabi mengejar ridho Allah, bukan mengejar dunia. Gak ada yang perlu disombongkan. Apa? Ya, dapat nikmat dunia alhamdulillah, tapi bukan untuk disombongkan. Untuk digunakan di jalan Allah. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takatsurun fil amwal wal aulad. Dunia itu hanya apa? Banyak-banyakan apa? Harta dan anak. Nah, menuntut ilmu tidak boleh kemudian dilakukan untuk tujuan-tujuan itu. Ya, misalkan contoh, alhamdulillah dah anak mah lulusan Madinah, anak mah alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Wah, sudah ratusan syekh yang anak belajar kepada mereka. Buat apa? Buat apa? Ada satu ulama besar Pak di kerajaan Saudi itu Pak. Beliau diusir dari shaf pertama, bayangkan. Diusir dari shaf pertama oleh penjaga di Masjidil Haram. Beliau mau masuk, didorong. Padahal ulama besar. Beliau nggak kemudian ngomong begini, antum nggak tahu siapa anak? Antum nggak kenal? Nggak gitu Pak. Beliau mundur, cari celah yang lain di sebelah sana. Beliau jalan untuk bisa masuk di sisi yang lain. Gak pernah beliau mengatakan anak ini ulama di negeri ini, gak pernah. Dan itu menunjukkan yang dikejarnya akhirat. Di dunia gak dikenal, gak ada masalah. Dicaci maki, direndahkan orang, gak ada masalah. Bagi mereka yang mengejarnya akhirat. Betul tidak Pak? Pak? Coba saya mau tanya Pak. Saya mau tanya sekarang. Bapak kenal gak ulama yang namanya Yahya bin Utsman Al-Mudarris? Cik, siapa yang baru dengar namanya angkat tangan aja. Wah, semasjid. Taib. Aslinya nggak ada yang pernah dengar jemaah. Taib, masya Allah. Ulama ini baru meninggal mungkin beberapa bulan ke belakang di Makkah. Beliau gelarnya itu musnid. Gelar maksudnya yang disematkan kepada beliau itu musnid. Artinya beliau adalah ahlul hadis yang riwayatnya sangat banyak. Dan guru hadis di Masjidil Haram dan ngajar hampir 60 tahun. Di antara yang paling lama ngajar di Masjidil Haram. Kita nggak kenal jemaah. Ya, dan nggak ada urusan bagi beliau kita nggak kenal, betul nggak jemaah? Iya. Di YouTube nggak ada, jarang ada, tapi jarang. Ya, di Instagram nggak ada, jemaah. Masalah nggak? Enggak. Biasa aja, biasa. Karena yang dikejarnya akhirat. Dan ini contoh jemaah. Dan bagaimana Allah kemudian seperti Al Hasan Basri bilang tadi, Allah berikan ilmu kepadanya. Ya, yang tidak diberikan kepada kita jemaah. Paling tidak belum ya jemaah ya, betul jemaah? Betul, jangan kecil hati jemaah. Ya, kan kita tidak tahu Pak ada ahlul hadis dari Cilampeni misalkan, atau dari kata, iya, tapi ingat. Belajarnya harus karena Allah. Baru Allah kasih. Itu yang penting. Makanya jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Syekh Yani dalam kitabnya kemudian meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sudah ngasih tahu 1400 tahun yang lalu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi
wajh Allah, barang siapa yang mencari ilmu dan ilmu ini harusnya dikejar karena Allah, dicari karena Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi kemudian orang tersebut mencarinya karena dunia. Contoh Pak, misalkan belajar ilmu Al-Quran misalkan. Harus ikhlas tidak Pak? Harus. Tapi kemudian dipelajari karena dunia. Contohnya Pak seperti apa Pak? Contoh belajar Al-Quran untuk dunia. Apa contohnya? Misalkan tujuannya hanya itu. Saya ingin jadi juara internasional. Tujuannya hanya itu, nggak ada lagi yang lain. Ini contohnya, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang pertama kali akan menjadi bahan bakar neraka, semuanya orang baik, Pak. Semuanya orang baik. Bukan penzina, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, bukan minum khamar. Ya, kata yang suka maksiat, alhamdulillah sanes abdi teh heula. Iya, tenang, gilirannya berikutnya. Iya, giliran berikutnya. Tapi justru yang pertama yang soleh. Betul tidak? Betul Sep? Betul, sebutkan Sep, siapa saja mereka? Tafadhol, siapa Andi? Ya Allah, sebutkan. Alim, sebagai alim. Ada dalam riwayatnya orang yang belajar Al-Quran atau menuntut ilmu agar dia disebut qari, agar dia disebut ahli qiraah, dan juga agar disebut alim. Tujuannya itu. Allah nanya, kenapa kamu belajar? Kenapa kamu belajar Al-Quran? Saya belajar karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Bukan itu tujuanmu. Faturiha finnar, maka dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang dermawan, bukan karena Allah, tapi agar apa jemaah? Agar disebut dermawan. Ya, banyak yang seperti ini Pak. Banyak tidak? Banyak. Ada lah ya. Paling tidak ada gitu ya. Kalau nggak banyak ada. Tapi adanya 1, 2 jadi banyak. Iya. Kalau hamba Allah itu kelihatan dia tidak ingin diketahui. Bukan berarti kalau disebutkan namanya jadi riya, enggak Pak, enggak. Semuanya kembali kemana Pak? Ke hati. Ada orang-orang yang kalau ngasih harus dilihat orang. Ada tidak Pak? Banyak. Kalau dilihat orang gayanya menimanis gitu. Ya, di fotonya pun beda. Betul. Tapi kalau tidak ada yang lihat, berhenti pula kedermawanannya. Nah ini yang dimaksud. Berarti orang soleh bukan Pak, dermawan Pak? Soleh. Yang terakhir mujahid. Oh mujahid di jalan Allah. Pas datang ketemu Allah, kenapa kamu jihad? Saya membela agamamu ya Allah. Bohong kata Allah. Kamu berjihad supaya disebut pemberani, jagoan. Betul Pak? Nah yang satu ini agak susah Pak kita Pak, karena kita jihad nggak Pak kita Pak? Jihad? Gimana jihadnya kita? Jamaah? Hah? Oh, menuntut ilmu termasuk jihad, bagus. Tapi jihad yang dimaksud di situ adalah jihad yang perang, yang mengorbankan, yang ketemu musuh. Ada Pak di antara kita Pak? Belum. Selamat nggak Pak? Selamat dalam hal ini. Tapi dalam hal nuntut ilmu sama kedermawanan tidak, masih berbahaya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sedang kita bacakan jamaah rahmatillah Allah, lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Maka orang yang seperti ini menuntut ilmu bukan karena Allah, maka di akhirat dia tidak akan menjumpai aroma wanginya surga. Dengan kata lain dia tidak masuk surga.
Dipending Pak, betul. Iya. Karena ketika seseorang gak cium bau surga, ada dua kemungkinan. Satu, dia kafir musyrik sama sekali tidak akan pernah masuk surga. Atau betul kata Bapak, dipending, diundur tapi jangka waktunya lah. Di saat orang lain sudah udah nyium, karena bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam satu riwayat disebutkan 40 tahun Pak. Jadi misalkan begini Pak, kita di Katapang Pak, ke satu tempat yang jaraknya kalau dituju tuh 40 tahun lamanya, maka dari Katapang sudah kecium baunya Pak. Gitu aja Pak gambarannya. Orang lain sudah menghirup, ya Allah, ahlul jannah yang lain, nikmatnya bau surga yang lebih wangi dari misik. Nah dia nih yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia tidak akan merasakan aroma wanginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan sebuah hal yang harus diabaikan begitu saja, tidak Pak. Harus karena Allah. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul Pak? Masya Allah. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita. Hadis yang tadi saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Kemudian jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh dalam kitabnya menyebutkan asar dari seorang ulama yang bernama Ibnu Atha. Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala mengatakan, fi man ta'allama li ghairillah, bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Beliau memberikan nasihat. Nasihatnya seperti ini jemaah. Kata beliau, ja'alallah, Allah sudah menjadikan al-ilma, ilmu, alladzi 'allamahu, yang diajarkan oleh dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diajarkan Rasul kepada kita. Man hadza wasfuhu hujjatan alaihi. Allah jadikan ilmu yang seperti itu bagi mereka yang mencarinya bukan karena Allah sebagai hujjah atas dirinya, yakni hujjah bagi Allah untuk mengazab dirinya nanti di akhirat. Jadi bisa jadi Pak, ada orang-orang ilmunya, ijazahnya berjejer, kemudian ilmunya itu seperti lautan, tapi nanti di akhirat dia yang paling berat hukumannya di hadapan Allah hanya gara-gara niat. Hanya gara-gara niat. Makanya jika ketemu orang-orang yang membangga-banggakan keilmuannya, harusnya diingatkan, hati-hati, hati-hati. Bisa jadi semuanya hilang dan kemudian Allah menjadikan semuanya sebagai hujjah nanti di akhirat. Bersyukur kita Pak ya, ilmu sedih. Betul nggak Pak? Jadi hujahnya nggak terlalu berat, jemaah? Enggak jemaah. Ilmu yang sedikit pun harus karena Allah. Jadi mending sedikit, mending banyak. Karena Allah. Idealnya begitu. Betul nggak jemaah? Betul. Tapi jika tidak, maka hujahnya jauh lebih besar. Hujahnya di hadapan Allah jauh lebih besar. Maka kemudian kata Ibnu Atha, wasababan fi tahsilil uqubah ladaihi. Orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, maka hal tersebut akan menjadi sebab datangnya hukuman bagi dirinya. Kata beliau kemudian, wala yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Makanya orang-orang yang seperti ini jangan tertipu, kata beliau. Ketika orang di pedalaman dan orang di kota mendapatkan manfaat dari dirinya. Bisa difahami maksudnya Pak? Jadi ilmu yang dia punya itu memberikan manfaat bagi siapa? Bagi banyak orang. Jangan tertipu, kata Ibnu Atha. Jangan tertipu. Beliau kemudian mengatakan, wa fil khabar
Karena dalam hadis Pak, ini hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ini hendaknya ditulis Pak. Kata Rasulullah SAW, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah terkadang membantu agama ini dengan perbuatan orang-orang fajir. Paham maksudnya Pak? Jadi yang menolong agama Allah ini bukan orang benar. Bukan orang benar, tapi karena dia Islam jadi mulia, Islam jadi kuat. Dan itu terjadi. Kadang-kadang seperti itu. Contoh misalkan kalau butuh contoh. Di zaman dahulu banyak raja-raja zalim yang ketika mereka memimpin Islam mulia. Betul tidak Pak? Pak? Iya, betul. Mungkin contoh yang sering Anda sebutkan. Siapa? Bukan Fir'aun. Bukan. Ini maksudnya orang muslim tapi bukan orang benar. Tapi karena dia, Allah jadikan sebab Islam itu tinggi, mulia, disegani orang. Itu orang tidak beriman. Maksud saya orang mukmin. Al-Wasi'. Kemudian siapa lagi? Al-Ma'mun di zaman Imam Ahmad. Kemudian Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang julukannya As-Saffah, pembantai. Beliau suka membunuh orang, termasuk orang Islam. Tapi di zaman beliau gak ada yang berani sama Islam dan kaum muslimin. Semuanya takut. Kata Ibnu Atha, ingat, kadang-kadang Allah membantu agama ini tapi melalui tangan orang fajir. Jadi jangan senang dulu, karena bisa jadi Anda atau siapapun hamba Allah yang terasa seperti memberikan manfaat kepada orang lain, Anda itu orang fajir sebenarnya di hadapan Allah. Makanya harus hati-hati. Dan ini berat Pak, berat, wallahi berat. Ya, kadang-kadang kan begini Pak. Alhamdulillah Ustaz, ana pernah mendapatkan kalimat seperti ini. Alhamdulillah wasilah ana, keluarga ana sekarang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak Pak mengatakan seperti ini, Pak? Pak. Kumaha niat jawabannya? Iya. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia, percuma. Gak ada yang perlu dibanggakan. Ya Pak? Pak? Masya Allah. Ini alhamdulillah khusyuk, hari ini khusyuk. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan jemaah. Kata beliau, kata Ibnu Atha, mithlu man ta'allamal ilma liktisabid dunya warrif'ati fiha. Seperti orang yang menuntut ilmu agar bisa dapat jatah bagian dari kenikmatan dunia dan dapat kedudukan tinggi dari dunia. Tujuannya itu, bukan Allah, tujuannya hanya itu. Misalkan anak disekolahkan agama, tujuannya supaya jadi apa Pak? Jadi dosen, hanya itu tujuannya maksudnya, sekali lagi. Atau jadi ketua majelis. Misalkan, nak, kamu belajar yang benar supaya kamu jadi ketua majelis ulama. Wah, Masya Allah. Dan seterusnya. Baik. Yang seperti ini contohnya. Hanya karena dunianya dan hanya karena kedudukannya. Kalau masalah kemudian Pak, ikhlas karena Allah, tapi kemudian sama Allah ditambah, dunia dapat, kedudukan dapat, boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi juga harus hati-hati, karena banyak ulama Pak yang menolak kedudukan jadi qadhi, jadi mufti, karena mereka tidak ingin tertipu dunia, karena nggak ingin berubah hatinya, nggak mau, tolak. Banyak. Dipaksa, ayo jadi mufti,
Ayo jadi qadhi, jadi hakim. Gak mau. Saya hanya mau ngajar saja, titik, sudah. Karena takut kemudian tujuannya berubah. Ya, kalau kita sekarang gimana, Jem? Ada yang nawarin jadi hakim, gimana? Bismillah atau bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Saya terima, mudah-mudahan saya amanah. Mudah-mudahan. Iya, diambil. Langsung diambil nggak? Langsung. Kesempatan tidak datang dua. Nah, itu pecinta dunia. Persis. Itu prinsip mereka. Kesempatan nggak datang dua kali. Sikat. Atau kalau bahasa sekarang, gas. Aduh. Itulah para pecinta dunia. Hati-hati. Kemudian jemaah rahmatullah Allah, kata Ibnu Atha, kaman rafa'al adharah mil'aqatin minal yaqut. Dipermisalkan oleh beliau, ini persis seperti orang yang makan kotoran tapi sendoknya terbuat dari yakut. Yakut itu batu permata. Yakut, batu permata. Jadi sendoknya dari yakut, tapi yang dimakan apa, Pak? Kata Al-Imam Ibnu Atha, "Fama asyrafal wasilah wa ma akhassal mutawassila alaih au ilaih." Caranya atau alat yang digunakannya sangat mulia, yaitu ilmu. Tapi yang dia masukkan ke dalam dirinya kotoran, karena membuat dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pengingat jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama. Jangan tujuannya agar besar kemudian mereka jadi apa? Jamaah, jadi apa? Jadi ustadz terkenal, jangan. Mereka boleh jadi apa aja. Boleh nggak jemaah? Boleh. Disekolahkan itu untuk apa tujuan? Coba saya mau tanya, untuk apa, Pak? Agar dia soleh dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Makanya jangan sedih. Waduh Ustadz, anak saya di pesantren tahunan tapi nggak jadi ustadz. Emang harus jadi ustadz? Jemaah, harus jadi ustadz tidak? Enggak. Kalau jadi tukang apa ya? Boleh. Nyotong gitu-gitu teing atau kata bapaknya. Pesantren 6 tahun jadi tukang bala-bala. Oh, tukang bala-bala itu jamaah rahmatillah Allah, penghasilannya sangat halal. Iya. Nah, iya. Iya, Pak. Dan dagang bala-bala itu pasti susah jemaah. Pasti susah nggak? Enggak. Tapi rata-rata susah gitu ya. Enggak juga, antum nggak tahu aja. Iya. Ada satu orang di Bandung, Pak, tukang bala-bala. Di Bandung apa di Bekasi, saya lupa lagi. Bekasi. Itu dagang bala-bala, Pak. Cabangnya ada 100. Tahnuk itu mau benten Ustaz dagang bala-bala. Iya. Betul, nggak susah. Ada langganan saya tukang bala-bala. Waduh, dari mulai saya SD sampai saya lulus kuliah sama beliau tuh. Dia punya anak 4, semuanya kuliah, Pak. Semuanya jadi sarjana. Semuanya kerja, sangat pantas sekarang. Sampai akhirnya apa? Pensiun, udah beres. Dari dagang apa? Bala-bala, gehu sama tempe goreng. Maka kenapa kita itu sering menghinakan apa? Cara mencari rizki. Padahal dia halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa saya sarjana dagang bala-bala? Ya suka begitu nggak jemaah? Betul nggak jemaah? Iya gitu. Termasuk orang yang belajar agama. Banyak ulama bekerja tidak jemaah? Banyak. Jadi tukang apa aja jemaah? Tukang jam. Terus apa lagi? Tukang jahit ada. Terus apa lagi? Tailor. Tukang jahit. Terus apa lagi jemaah? Ada yang khosyab, ada yang jadi tukang kayu.
Kalau sekarang mungkin jadi tukang las misalkan contohnya. Ada mungkin. Kemudian apa lagi jamaah? Jazar, ada yang jadi tukang daging di pasar. Ulama. Hina apa? Enggak. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tadi disebutkan yang jadi tukang jam, itu istrinya 3 Pak, anaknya belasan Pak, kerjanya setiap hari cuma 3 jam. Oh Masya Allah, ini benerin jam apa ini? Ya, istrinya banyak, anaknya banyak, cari nafkahnya cuma 3 jam, kata beliau cukup untuk kebutuhan semuanya. Dan lebih dari itu, beliau hobinya paling suka ikut membayarkan hutang orang lain. Hobi itu teh. Aduh. Iya. Hobi. Hanya dengan kerja 3 jam jadi tukang jam. Gak bisa difikir dengan akal jamaah, karena mereka yang mencari Allah, mencari ridho Allah, mencari akhirat, Allah yang jamin semuanya. Kalau secara hitungan 3 jam kerja jadi tukang jam gak masuk akal bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Tapi karena niat pelakunya, Allah datangkan dunia dalam keadaan hina. Jadi sebetulnya ini yang jadi masalah kita sekarang jamaah. Tujuan akhiratnya lemah, sehingga dunia itu malu-malu kucing mau datang sama kita. Iya jamaah. Kadang katingali mundur deui. Kadang sudah dekat terus balik deui jauh. Betul nggak? Semua karena tujuan Pak. Semua karena tujuan. Makanya perbaiki tujuan. Ya, datang pengajian ke sini, cik kita mau tanya nih. Datang pengajian ke sini tujuannya apa jemaah? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul, harusnya begitu. Nanti pulang gimana urusannya jemaah kalau pulang? Hah? Oh, pohon deh kembali ke asal. Beda deh tujuan anak. Ya, jangan begitu jemaah rahmatillah Allah. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh dalam kitabnya Awaiqut Talab itu mengutip perkataan yang lain dari Al-Imam Sahnun Al-Maliki. Al-Imam Sahnun ini ulama besar mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan kana Ibnul Qasim qallama yu'ridu lana illa wa huwa yaqul. Ibnul Qasim itu diantara ulama zamannya mengatakan begini, setiap ketemu sama kami pasti beliau mengatakan kalimat ini. Mau ditulis jemaah? Baik, bismillah. Kata beliau, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna qalila hadzal amri, karena sedikitnya perkara ini maksudnya ilmu. Atau dengan bahasa lain, ilmu yang sedikit ma'a taqwallah kathir. Dengan ketakwaan kepada Allah maka dia akan jadi banyak. Dan di antara bentuk ketakwaan itu Pak, cirinya adalah ikhlas. Makanya kita temukan Pak, ada orang-orang sederhana, ilmunya pas-pasan, tapi berkahnya luar biasa. Betul tidak Pak? Iya. Saya kasih satu contoh Pak. Ini mah contoh nyata yang saya tahu sendiri. Ada satu orang, kebetulan masih kerabat saya, ibu-ibu, guru ngaji dari, pokoknya mah lama. Sabi-sabisa Pak, yang dia tahu cuman apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, titik. Gak tahu apa, tajwid, matobi, gak tahu sama sekali. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi punya kecintaan yang begitu luar biasa dan terlihat keikhlasannya dalam mengajarkan ngaji kepada anak-anak yang gak bisa ngaji. Sampai pada bisa. Saya kasih satu contoh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala jemaah. Beliau
punya satu murid, nggak banyak, satu murid yang kemudian sekarang bisa atau menjadi guru bagi mungkin bisa dihitung 20.000 orang. Jadi guru, jadi dosen, dan muridnya, dan beliau sudah ngajar 20 tahun, dan sekolah ini muridnya ratusan bahkan sampai ribuan. Dan si dosen ini selalu mengatakan begini, demi Allah, kalau bukan karena Allah dan bukan karena beliau, saya tidak akan pernah bisa ngaji dan tidak bisa seperti ini. Gitu balasan Allah bagi orang-orang yang ikhlas. Sedikit, sedikit. Tapi Allah perbanyak pahala dan keberkahannya. Ya, makanya jangan tertipu jemaah. Banyak hafalan, banyak ini, banyak, jangan tertipu. Ingat, niatnya harus benar. Bukan berarti cukupin aja sedikit, gak apa-apa, bukan begitu jemaah. Cari yang banyak tapi perbaiki nih niat. Dan betul apa yang dikatakan dalam riwayat ini jemaah rahmatillah. Dan kemudian beliau mengatakan wa katsirun ma'a ghairi taqwa qalil. Dan kalau kemudian ilmu itu banyak tapi tidak ada ketakwaan, maka dia akan menjadi sangat sedikit. Saya sebutkan satu contoh lagi jemaah, mumpung saya ingat. Bapak-bapak dulu belajar ngaji pakai buku apa Pak? Pasti bukan buku Iqra yang belakangnya ada bapak-bapak, kan bukan itu. Kalau dulu kita yang ada gambar apanya? Masih ingat nggak? Mekah. Masih ingat? Itu namanya buku Iqra itu namanya Thariqah Baghdadiyah. Thariqah Baghdadiyah namanya. Buku Thariqah Baghdadiyah. Thariqah Baghdadiyah ini bukan hanya di Indonesia Pak dipelajarinya Pak. Hampir di seluruh jazirah Arab dan Asia Selatan. Satu buku ini Pak. Tapi masalahnya Pak, penulisnya sampai detik ini tidak diketahui siapa. Tapi pahalanya besar tidak Pak? Diikuti persis diikuti oleh beliau yang membuat buku Iqra jilid 1 sampai yang dari Jogja itu rahimahullah. Betul nggak Pak? Berkah nggak Pak? Padahal beliau hanya bikin buku Iqra jilid 1 sampai 6. Pertanyaannya, berapa juta orang bisa ngaji melalui kitab itu? Panen pahala Pak. Dan ini menunjukkan insya Allah ketakwaan yang ada di dalam dada-dada beliau-beliau itu. Sedikit, tapi Allah perbanyak keberkahan dan kebaikannya. Dan itu kembali kemana Pak? Niat. Ya, betul tidak Pak? Jemaah? Aduh, saya lihat jemaah, kasihan ini jemaah. Kayak ngahulang gitu. Iya, dan memang harus ngahulang Pak, supaya kita kembali ingat bahwa semuanya sebetulnya masalah niat. Dengan niat yang sedikit jadi banyak, tidak ada niat yang banyak bisa jadi tidak jadi apapun, habis. Makanya yang harus kita kendalikan adalah niat kita jamaah, dan jangan mencari ilmu karena dunia. Taib, jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi jamaah. Kemudian beliau, yakni penulis kitab, menukil riwayat yang lain dari Al-Imam Yusuf Ibnul Husain, bahwa beliau mendengar Dhunnun Al-Misri. Ada ulama namanya Dhunnun Al-Misri. Kata Dhunnun Al-Misri, al-ulama yatawa'adzuna bi thalath. Para ulama itu kalau ngasih nasihat, biasanya mereka memberikan 3 nasihat. Ini nasihat kepada para penuntut ilmu. 1, kata beliau, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa dia berbuat baik di dalam dada dan hatinya, jadi dada dan hatinya atau jiwanya baik, maka Allah akan membuat penampilan zahirnya menjadi baik.
Bisa dipahami jemaah? Jadi kalau hatinya baik, orang itu akan kelihatan baik. Tidak ada kepura-puraan. Betul tidak jemaah? Kita bisa bedakan tidak orang yang betul-betul baik dan yang pura-pura baik dari penampilannya bisa? Bisa jemaah? Bisa. Dan itu disebabkan kenapa? Karena hatinya menunjukkan apa yang sebenarnya dia miliki. Makanya mau pura-pura sebagaimanapun dia nggak bisa melakukannya. Satu. Yang kedua, wasiat atau nasihat yang kedua. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa Pak? Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan taat, menjauhi yang haram dan seterusnya. Ini memperbaiki hubungan dengan Allah. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan makhluk, dengan manusia. Ya, jadi nggak perlu repot-repot. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Pak, waktu pertama muncul dibenci tidak? Dibenci. Dihabisi tidak? Iya. Disakiti tidak? Iya. Tapi Nabi tetap memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah. Sampai apa yang terjadi? Semuanya kemudian mengaku salah dan kemudian meminta maaf kepada Rasulullah dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Itu cara Allah. Ya, antum kalau jadi Rasulullah SAW, jemaah, diusir dari tempat lahirnya sendiri, kota yang paling penting di Jazirah Arab pada masanya, semua menolak, mayoritas menolak. Pas pulang balik lagi masuk ke kota itu, semuanya menyambut Rasulullah SAW. Padahal Nabi nggak tinggal di situ, Pak, nggak. Nabi nggak tinggal di situ. Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk. Gitu caranya, Pak. Makanya jangan terlalu sedih, Pak. Dimusuhin orang, dibenci keluarga hanya karena kita berusaha menjadi baik. Tenang, nanti ada waktunya Allah perbaiki hubungan kita dengan mereka. Jangan sedih. Yang penting kita perbaiki hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian yang terakhir jamaah yang rahmatillah Allah, waman aslaha amra akhiratihi. Dan barang siapa memperbaiki urusan akhiratnya, ya, urusan akhiratnya dia perbaiki seikhlas mungkin dia lakukan semuanya. Aslahallahu dunyahu, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Ya, makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau kita pusing sama dunia, pusing nggak Pak? Pusing. Kerja ini salah, usaha itu salah. Betul nggak Pak? Yang salah apanya berarti? Hah? Karena kita tidak memperbaiki akhirat kita. Itu masalahnya. Jadi kalau lagi bingung, galau, butuh healing dan seterusnya. Kalau orang sekarang kan begitu ya. Healing. Healing itu artinya apa? Penyembuhan. Betul tidak? Ya, yang mau disembuhkan apa? Hatinya. Maka gunakan cara Rasulullah, cara Islam. Dengan apa? Memperbaiki hubungannya dengan Allah, perbaiki urusan akhiratnya. Maka dunianya beres. Ya. Betul nggak jemaah? Tapi Ustaz dan anak teh memperbaiki akhiratnya udah tahunan. Udah tahunan, betul nggak jemaah? Nah, kia-kia terus nggak berubah. Bagaimana cara menjawabnya? Coba anak pengen tahu. Bagaimana cara menjawab? Udah memperbaiki hubungan dengan Allah, akhiratnya diperbaiki, tapi masih begitu-begitu saja dunianya. Gimana? Hah? Masih kurang, belum sempurna, atau masih harus yang banyak ditambah. Tapi bisa itu.
Tapi kalau misalkan anggap sudah habis-habisan bertahun-tahun tapi masih begitu juga, gimana coba? Ada satu hal yang sering kita lupakan jemaah. Kalau seseorang mengalami kehidupan yang seperti itu, artinya Allah ingin menjadikan kehidupan yang sebenarnya bagi orang ini dan balasan yang terbaik Allah persiapkan kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang seperti ini sebetulnya dia sedang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau para sahabat itu nggak ada yang ngeluh semiskin apapun mereka. Nggak ada. Biasa aja. Ya. Santai. Mereka tahu ujian itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dikeluhkan? Memang nggak mudah jamaah. Memang nggak mudah. Tapi itu membuktikan betapa luar biasanya iman yang ada di dalam dada mereka. Tenang aja, tenang. Betul Pak? Ini bisa diamalkan tidak Pak? Insya Allah bisa. Tapi berat atau tidak? Berat. Tapi bisa atau tidak? Bisa. Ya, makanya kita jangan suudzon sama Allah. Gak ada di antara kita yang pengen hidup sengsara di dunia, gak ada. Tapi kalaulah Allah memilihkan kehidupan itu bagi kita, waliyadzubillah, maka ingat Allah sedang sangat sayang kepada kita. Sangat sayang. Karena artinya Allah ingin menyempurnakan balasan di akhirat. Jadi dunia nggak dapat apa-apa, tapi akhiratnya luar biasa. Mending yang mana Pak? Pasti jawabannya mending dunia akhirat. Kalau suruh milih mending akhirat, sudah. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya jamaah rahmatillah Allah. Taib. Kita cukupkan sampai di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Silakan Pak Haji. Tafadhol. Apa yang dikatakan Ustaz tadi pada dasarnya akhirat. Iya. Tapi doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul. Masya Allah. Bagaimana mensinkronkan antara itu ya? Dunia yang hasanah bagaimana? Oh, Masya Allah. Taib. Kalau kita lihat penafsiran ayat ini jamaah rahmatillah, kebanyakan mufassirin itu tidak menafsirkannya dengan dunia yang dipenuhi dengan rizki, tidak. Tapi mereka menafsirkannya dengan kebaikan yang terbaik yang bisa didapatkan seseorang di dunia. Itu biasanya nggak jauh dari dua perkara dalam penafsirannya. Satu, kata mereka, hasanah yang terbaik itu adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang diminta itu sebetulnya apa? Ilmu. Dan kebaikan yang kedua yang terbaik, jamaah rahmatillah Allah, adalah taufik dan hidayah Allah. Karena itulah kebaikan dunia yang terbaik bagi seseorang. Bukan dun. Maksudnya bahasa lebih ininya materi, Pak. Bukan materi, bukan. Karena materi itu pertama dia fana, pasti binasa. Yang kedua, materi itu menyeret kita ke surga atau ke neraka, Pak. Sifat asalnya kemana, Pak? Ke neraka. Karena dia memalingkan kita dari mengingat Allah. Orang, Pak, kalau mau dilihat soleh apa enggaknya, lihat pas punya duit, Pak. Lagi banyak duit itu kelihatan mana yang bertakwa, mana yang betul nggak, Pak? Kalau lagi nggak punya duit, bertakwa nggak? Wah, sudah jangan ditanya. Derayan air mata, tetes demi tetes. Sholat tahajud, sholat duhur, sholat subuh, semuanya nangis. Iya. Ya. Betul-betul ya Rahman. Kalimat ya Rahman itu sering keluar. Ya Razzaq, ya Manan. Tapi kalau sudah punya duit, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Titik, sudah sampai di situ. Ibadah meleset, betul nggak? Ya, tahajud hilang dan seterusnya jamaah. Makanya kebaikan yang dimaksud itu bukan materi, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Tapi kebaikan yang menyeret seseorang masuk surga.
Iya, fid dunya hasanah. Kita dapat ilmu yang membuat kita masuk surga, kita dapat taufik dan hidayah supaya bisa kemudian melakukan apa yang membuat diri kita masuk surga. Wa fil akhirati hasanah. Kalau di akhirat apa Pak hasanahnya, Pak? Jannah, surga. Dan Nabi tidak pernah diajari oleh Allah untuk meminta tambahan materi, nggak pernah. Betul Pak? Yang diminta sama Nabi cuma rizki atau materi yang baik, yang halal, yang berkah. Bukan tambah atau ya Allah, ya berikan aku rizki yang berlipat ganda, nggak pernah. Betul nggak Pak? Rizqon thayyiban, minta rizki yang baik, bukan yang berlipat-lipat. Menunjukkan bahwa itu bukanlah permintaan yang harus menjadi wirid kita atau doa yang selalu muncul dari lisan kita. Allah pasti kasih rizki Pak sesuai dengan kebutuhan kita, plus rizki itu ujian. Betul tidak Pak? Iya, Allah nguji, sok ditambah ya, pengen banyak kasih banyak, sok mau apa? Tapi dah Ustadz pengen banyak atau kumaha? Butuh Ustadz, butuh? Enggak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Allah tahu kalian kalau dikasih uang banyak kalap, khilaf, mengerjakan yang haram. Makanya sama Allah ditahan. Jangan, kamu mah nggak perlu banyak harta, pas ajalah, cukup-cukupan, supaya kamu tetap ada di saf pertama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Supaya kamu masih tetap puasa sunnah. Ya. Kalau sudah punya uang mah wisata kuliner jemaah. Nah, itu benar. Itu tuh satu hal yang sangat berbahaya itu. Iya. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika ada materi. Zaman nggak ada mah, mesen nggak? Bayar pakai apa? Wallahu taala alam. Jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Dan itu yang menjadi penafsiran kebanyakan ulama tentang ayat ini. Tapi ada yang nyambungnya gini Pak. Iya, silakan. Jadi ada semacam nadoman ya. Aku ini malu untuk meminta surga, Iya. tapi nggak mau ke neraka. Masya Allah. Nah, ini sebelum saya jelaskan, Pak, dari makna nazam ini kita menemukan adanya kebingungan atau tidak? Iya, ada. Jadi gini, malu minta surga tapi tidak mau ke neraka. Lantas maunya apa? Iya. Itulah. Iya, maksudnya dari makna ini Pak, dari makna. Lantas maunya apa? Nah, ini menunjukkan kontradiksi. Padahal kata para ulama, kita hamba Allah, siapapun dia, apapun kesalahan yang dia lakukan, itu diperintahkan melalui lisan Rasulullah SAW untuk minta surga Firdaus. Meskipun kita pendosa Pak. Kata Rasul, jika kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Itu perintahnya dari Rasulullah SAW. Makanya seorang mukmin, seburuk apapun dia selama bukan kafir, maka dia tidak akan pernah malu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terjadi kemudian, dia sangat takut dari api neraka sehingga dia memohon kepada Allah agar jangan masukkan diri saya ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya, makanya Pak, senandung yang seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya ini tidak sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang malu minta surga padahal Allah merintahkan, Nabi merintahkan, kemudian gak mau masuk neraka, maka pertanyaannya maunya apa? Dan mau kemana kalau begitu? Ya, kan harus ada pilihan, betul? Maka yang dilakukan adalah tetap minta surga. Dan ini yang disebut kemudian dalam bahasa Islam dengan bahasa roja, harapan kepada Allah. Ditambah dengan adanya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sangat ingin masuk surga dan sangat takut untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin. Harus optimis. Betul, Pak. Betul. Makanya nggak ada orang mukmin yang begini jamaah. Saya mah nggak pantas masuk surga. Nggak ada. Orang mukmin akan selalu mengatakan, sebesar apapun dosaku ya Allah, aku tetap mengharapkan surgamu. Aku tetap ingin menjadi penghuni surgamu ya Allah. Itu yang dia akan ucapkan. Dan di sisi yang lain dia akan mengatakan, menangis takut kepada Allah, jangan sekali-kali engkau masukkan aku ke dalam nerakamu. Maafkan aku ya Allah. Iya. Itu yang akan dilakukan oleh seorang mukmin. Makanya kita harus betul-betul Pak hati-hati. Ya. Karena kadang-kadang kita tergiring kepada satu perkara yang sebenarnya gak benar, keliru, tapi terlihat indah. Kan kalau secara bahasa sastra kan indah, Pak. Sungguh aku malu meminta surgamu ya Allah, tapi aku takut untuk masuk ke dalam nerakamu. Iya dalam, maknanya dalam, sangat dalam. Orang timur. Betul, dalam, ya. Tapi kemudian apa Pak? Kebingungan, gak jelas dia mau kemana. Ya, maka kembali lagi kepada apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Mudah-mudahan terjawab Pak pertanyaan. Silahkan kalau bertanya lagi. Silahkan kalau bertanyakan. Tafadhol. Maghrib masih lama jamaah. Ya Allah. Tafadhol. Silahkan. Teman antum hadir di sini. Oh nggak ada, masya Allah. Jadi tahapan berdakwah terhadap keluarga terutama istri, karena kan pada awal memilih pasangan pada Allah salah. Jadi ketika kita yang ketika seorang suami yang mengenal manhaj dan ternyata istrinya tidak ikut, ya susah, bahkan cenderung makan gitu kan. Iya. Itu tahapannya seperti apa tadi? Masya Allah. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Tahapannya sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama bil hikmah. Dengan hikmah melakukan yang semestinya dilakukan. Kalau misalkan pelanggarannya pelanggaran berat dalam urusan agama, harus ada hukuman. Ya, kan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Tidak diajak bicara, dipisahkan dari tempat tidur, dan kemudian yang terakhir dan ini puncaknya, dipukul tapi bukan dengan pukulan yang melukai. Hanya sekedar pengingat bahwa dia salah. Ya, ini satu. Kemudian mau'idhah hasanah. Terus berikan contoh, bimbing dia kepada contoh yang baik, tunjukkan. Dan kalau dia membangkang, balas. Balas maksudnya berikan jawaban tapi dengan jawaban yang lebih baik. Ya, kan pasti membantah tuh, ngajak debat. Kamu gini kok segala macam ini tuh, bantah dia. Tapi dengan bantahan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam agama ini, bukan emosi. Tuh didinya mah diberenya hotel misalkan gitu. Enggak gitu. Ya percuma, itu nggak akan menghasilkan apapun. Taib, itu rangkahnya. Tapi yang paling penting sebetulnya, seorang suami itu jangan pernah juga kemudian lupa bahwa istrinya, hatinya, jiwanya di tangan Allah. Sibuk ngasih nasihat, tapi doanya enggak. Iya. Kalau lagi begitu jamaah, maka sepertiga malam terakhir dan tempat sujud kita yang kita lazimi jamaah. Ya pamajikan teh ini barenya hona, udah sujud sana. Minta sama Allah. Buat hatinya tergerak ya Allah, mendengarkan, telinganya berfungsi mendengarkan perkataan dan nasihat saya. Kalau gagal juga gimana jemaah? Masya Allah. Kalau bapak-bapak simpel, lem biru. Iya, simpel. Bapak-bapak tuh gitu bapak-bapak. Tapi salah enggak? Enggak. Kenapa jamaah? Karena kalau sudah urusannya agama, sekali lagi, bukan urusan dunia, urusannya agama, maka para nabi dan rasul pun meninggalkan istri-istri mereka yang membangkang. Sudah. Jadi jamaah, kalau bicara tentang masalah rumah tangga, nabi dan rasul saja punya masalah rumah tangga, apalagi kita. Ada laki-laki yang lebih baik dari nabi? Gak ada. Ya,
Jadi jangan sedih, jangan terlalu dalam perasaannya, jangan. Karena antum bukan yang pertama. Iya. Bahkan yang mulia saja diuji dengan ujian yang sama. Dan mereka bersabar dan tidak ada keberatan dalam hati mereka untuk berpisah. Kalau sudah urusannya agama. Sudah. Ikhtiar sudah, habis-habisan ikhtiarnya, masih mental juga sudah. Sudah, pilih untuk apa? Berpisah dan kemudian cari yang lain. Tapi carinya yang benar. Jangan kayak dulu. Iya. Betul gak ini jemaah? Baik. Tapi Ustadz, anak susah melupakan dirinya, gimana? Masya Allah. Ya. Nah ini tanda, kata para ulama, laki-laki yang seperti ini atau perempuan yang seperti ini, tanda manusia-manusia yang terkena penyakit ishq. Ishq itu adalah cinta yang berlebihan kepada makhluk. Dan ini nggak boleh dalam Islam. Bukan gede durian. Gede durian itu apa? Jadi sudah terpatri. Oh iya, ya itu bahasanya. Ya itu maksudnya ishq itu yang kayak gitu. Betul-betul terpatri, sehingga maksudnya begini Pak. Ketika datang perkara yang membuat semestinya seorang laki-laki berpisah, susah buat dia. Nah itu nggak boleh. Harusnya yang didahulukan kecintaan kepada siapa coba? Kepada Allah. Kalau ingat-ingat mah wajar lah. Tapi kemudian ngahuleng, cirembai, gak bisa makan, gak bisa minum, apa? Ini bukan. Ini namanya ishqun dan ini penyakit berbahaya. Kalau awet rajet nggak boleh. Ya, awet rajet. Wah ini banyak istilah. Istilah masa lalu. Awet rajet. Awet rajet tergantung Pak. Syaratnya kata para ulama, kalau mau memilih menjadi awet rajet, yakni bertahan tapi banyak konflik, syaratnya satu, agama keduanya terjaga. Satu, jadi nggak ada yang rusak agamanya, gara-gara tetap bertahan. Yang kedua, wajib sabar. Kalau nggak bisa sabar, ahsan pisah. Dan itu dilakukan sebagian ulama jemaah. Ada ulama-ulama yang punya istri yang mulutnya lancapnya luar biasa. Jadi menghina suaminya di hadapan murid-muridnya. Dan diam, nggak dijawab. Jadi caciannya itu keji. Ada yang bahkan kalimatnya, naudzubillah min dzalik, kalimat yang keluar dari mulutnya, wahai anak penzina, sama suaminya nih. Dia nggak ngomong apapun suaminya. Yang panas siapa jemaah? Murid-muridnya. Melotot semuanya, dalam itu disebutkan. Mereka memandang gitu. Terus selesai, ditanya syekhnya, gurunya ini, kenapa kok dibiarin yang seperti ini? Padahal pernikahannya sudah hampir 30 tahun jemaah. Maka kata beliau, aku memilih untuk bersabar dengan tujuan, kata beliau, agar aku dikaruniakan anak-anak yang saleh dan solehah, dan itu sudah aku dapatkan, kata beliau. Jadi beliau sabar, dijadikan sebagai sebab supaya apa? Keturunannya baik semuanya, tidak seperti ibunya. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau bisa begitu jamaah, kalau sanggup, ini mah kalau sanggup, mangga. Tapi kalau tidak sanggup, maka berpisah lebih baik. Ya, meskipun rasanya tidak apa jemaah? Tidak enak. Rasanya tidak enak. Ya, apalagi di zaman di mana orang itu sukanya mencibir daripada memberikan uzur. Ya. Oh, kalau ada yang cerai itu pasti salakinan atau benar. Betul nggak jemaah? Atau ada yang bilang, oh pemanjikanan lain wanita soleha yang membahaya. Ya, nggak gitu jemaah. Ingat, orang-orang tersoleh pun bercerai. Jangan lupa. Yang salah siapa? Anda mau tanya jemaah. Nabi Rasul yang salah siapa? Mereka cerai. Hah? Oh istrinya. Iya.
Tapi sudah, mereka biasa saja, gak ada hal yang berlebihan. Ismail contohnya, kata ayahnya ini cerai, ganti pintu, palang pintunya ganti. Ismail paham, gak pakai nanya AIU, cerai, selesai. Udah, beres. Kalau sekarang melakukan itu boleh nggak, Jem? Oh, perang Badar, Ustaz, perang Badar. Iya. Tapi yang dilakukan Ismail adalah taat kepada ayahnya yang seorang nabi. Itu yang dilakukan oleh Ismail. Maka tinggalkan, sudah selesai. Ya. Dan bagi laki-laki khususnya, jangan terpuruk dalam perkara yang seperti ini. Jangan pernah menjadi pribadi yang lemah. Laki-laki itu harus kuat apapun yang terjadi. Ya, itu seorang mukmin, Jam. Mukmin laki-laki mau goyah, mau gonjang-ganjing, kapalnya karam atau apapun, dia tetap tegar. Jangan pernah kemudian ikut-ikutan film Korea, jemaah. Duduk pinggir jembatan, ngajeleng we gitu. Ya haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Taib jamaah rahmatillah, nampaknya dari ibu-ibu tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Mohon maaf atas keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dan membalasnya dengan surganya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.